Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihi wa itratihi wa azwajihi ummahatil mu'minin. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وسئل سيدنا علي كرم الله وجهه عن التقوى فقال التقوى العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد يوم الرحيل. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang hormati para al-mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, para ustaz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga pengurus masjid Miftahul Jannah, insyaallah luar biasa. Miftahul Jannah berarti pintu surga ya. Siapa yang mau pintu surga datang ke tempat ini di Masjid Miftahul Jannah. Kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini tiang pelunggu sami dalam keadaan sehat dan afiat. Kita bisa bermujalasah, kita bisa duduk di tempat ini. Duduk kita ini adalah ibadah, ya, karena orang yang datang ke masjid lalu dia duduk dan berniat nawaitul i'tikaf ma dumtu fihi, saya niat i'tikaf selama saya berada di masjid, maka selama duduk itu dihitung sebagai ibadah, ya. Kenapa? Karena masjid ini adalah Baitullah, ya, rumahnya Allah. Maka siapa yang datang akan dimuliakan oleh yang punya rumah, yaitu Allah, ya. Tempat yang paling mulia di bumi ini adalah masjid. Maka mari kita sering-seringlah datang ke tempat ini dalam rangka kita tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita istiqamah di dalam iman dan Islam kita. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan guru kita semua, yang merupakan petunjuk kita semua ke jalan yang benar, kepada yang lurus. Maka kita juga harus bersyukur, berterima kasih kepada beliau, ya. Tanda seorang itu bersyukur kepada Allah adalah berterima kasih kepada manusia.
Kata Rasulullah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak dikatakan bersyukur seseorang itu kalau dia tidak berterima kasih kepada manusia. Ya, orang yang pernah berbuat baik kepada kita jangan kita lupa, ya. Orang yang pernah membantu kita jangan kita lupa. Jadi bentuk kesyukuran kita kepada Allah berterima kasih kepada sesama manusia. Ya. Jadi kita harus tetap menjaga antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Itu. Jadi sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, maka kita ucapkan terima kasih kepada Rasulullah yang sudah banyak berkorban untuk demi ya jayanya agama Islam, demi terus ya tetapnya agama Islam di muka bumi ini. Maka sebagai bentuk kesyukuran kita, mari kita banyak-banyak bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemuliaan ya umat beliau, katanya aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan, kata beliau. Orang yang paling dekat dengan saya nanti pada hari kiamat bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling banyak ini jamaahnya misalnya di dunia, atau bukan orang yang paling gagah, enggak. Tapi apa? Aktsaruhum alayya salatan, yang paling banyak berselawat kepada saya. Itu kata beliau. Maka mari kita isi waktu-waktu kosong kita, nggih, banyak pasti waktu-waktu kosong dengan bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Di saat kita bersolawat kepada Rasulullah, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyara. Siapa yang selawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ya. Itu berarti kalau Allah berselawat itu maknanya rahmat turun. Ya. Maka ketika kita 1 kali saja berselawat kepada Rasulullah, maka Allah berselawat kepada kita 10 kali. Terus semakin banyak kita berselawat, maka Allah semakin banyak menurunkan rahmat kepada kita semua. Dan itulah bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, kalau orang cinta kepada Rasulullah, dia mengaku cinta tapi tidak pernah berselawat, maka itu cintanya itu hanya pengakuan-pengakuan, ya, hanya sekedar pengakuan saja. Mana orang yang benar-benar cinta kepada Rasulullah? Dia selalu mengamalkan ajaran-ajaran sunnah-sunnah beliau, dan dia banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan selalu merindukan, selalu ada perasaan rindu kepada Rasulullah. Ya, itu kan kalau orang mencintai pasti dia rindu kepada orang yang dicintainya. Makanya Rasulullah itu pernah sampai meneteskan air mata. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari Rasulullah pernah menangis atau ya air matanya keluar. Lalu sahabat bertanya, "Ma abka ya Rasulullah?" Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Para sahabat penasaran kok sampai menangis. Lalu Rasulullah mengatakan, "Ashtaqtu li ahbabi." Saya itu rindu dengan kekasih-kekasihku. Ternyata Rasulullah menangis bukan karena bersedih, bukan karena sakit, enggak. Kenapa beliau menangis? Ternyata beliau menangis karena rindu. Ashtaqtu li ahbabi. Lalu para sahabat bertanya lagi, "Aulasna ahbabuka ya Rasulullah?" Bukankah kami ini kekasih-kekasihmu Rasulullah? La, kata Rasulullah, enggak. Antum ashabi, kalian ini sahabat-sahabat saya. Ya, pelungguh ini sahabat-sahabat tiang, kata Rasulullah. Jadi kalau sahabat kan udah sering ketemu, tidak perlu dirindukan. Nah,
sering mujalasah dengan Rasulullah, sering berjumpa satu majelis. Yang dirindukan oleh Rasulullah itu amma ahbabi, yang disebut sebagai ahbab, sebagai kekasih. Yang dirindukan Rasulullah, qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarawni, kaum yang nanti datang setelah aku tidak ada, kata Rasulullah, yang mereka tidak pernah melihat saya tapi mereka beriman kepada saya, itulah yang saya rindukan, kata Rasulullah. Kita ini tidak pernah melihat Rasulullah, jauh jarak kita dengan Rasulullah, tapi alhamdulillah walaupun tidak pernah kita berjumpa dengan Rasulullah, hanya mendengar nama beliau kita beriman dan cinta kepada Rasulullah dan rindu kepada Rasulullah. Inilah yang dirindukan oleh Rasulullah sampai beliau menangis meneteskan air mata. Alhamdulillah, pelunggu Sami walaupun tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah tapi cinta dengan Rasulullah, selalu berselawat kepada Rasulullah, ya, ingin berjumpa dengan Rasulullah, dan Rasulullah merindukan orang-orang seperti kita. Alhamdulillah, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka mari kita perbanyak selawat kepada beliau sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, ya, sebagai bentuk bahwa kita itu umat beliau. Karena orang yang tidak pernah berselawat, katanya dijelaskan, kalau nanti dia meninggal tidak dikenal sama Rasulullah. Ya, diceritakan di salah satu kitabnya Imam Ghazali, ada orang yang sebelum dia tidur lupa dia berselawat, lalu dia berjumpa dengan Rasulullah tapi Rasulullah tidak mau melihatnya. Lalu dia nanya, kenapa engkau tidak mau melihat saya Rasulullah? Saya tidak kenal, kata Rasulullah. Saya ini umatmu Rasulullah. Enggak, saya tidak kenal. Ternyata bangun dia dari tidurnya, lalu dia ingat bahwa dia belum berselawat. Akhirnya dia baca selawat sebelum tidur, tidur lagi, lalu mimpi dengan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Nah, sekarang saya baru kenal. Nah, pelunggu Sami kalau tidak pernah berselawat maka enggak dikenal sama Rasulullah nanti. Ya, rajin-rajin selawat nggih. Banyak selawat, ya. Ada namanya Sholatul Tibbil Qulub. Apal itu? Solawat obat hati. Ya. Itu makanya selawat itu kalau sering dibaca, insyaallah akan menjadi obat. Ya. Akan menjadi obat, baik itu obat hati kita maupun obat jasad kita. InsyaAllah kalau pelunggu Sami rajin berselawat, hatinya sehat, hatinya akan hidup, hatinya itu akan bersih, dan satu lagi jasad badan kita ini akan sehat. Maka perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya selawat bil qulub? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Apal ya? Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini pakai yang punya anak, ini aja dibacakan anaknya, ya. Jangan disetelkan ciloka. Lebih baik selawat. Allahumma, coba bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha
الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Sekali lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Itu selawat namanya selawat tibbil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi sebagai obat hati, wa afiyatil abdani wa shifaiha, sebagai obat badan kita ini biar tetap sehat, ya. Wa nuril absari wa dhiyaiha. Kalau azan itu kan dianjurkan kita ada di dalam hadis musalsal itu, kita ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, azan itu kita dianjurkan untuk ini ditiup, ya, baru diusap mata kita supaya mata kita tidak cepat buta, ya, jadi obat mata kita. Nah, jadi mari kita perbanyak bersolawat kepada beliau, dan solawat itu adalah ibadah yang pasti diterima oleh Allah, dan ibadah solawat itu adalah ibadah yang mutlak. Apa maksudnya solawat ibadah yang mutlak? Yang tidak diikat oleh waktu, tidak diikat oleh tempat, tidak diikat oleh jumlah, ya. Solawat itu di mana-mana kita bisa baca, ya. Solawat itu kapan saja boleh kita baca, tidak diikat oleh Allah. Beda dengan ibadah yang muqayyad namanya, seperti sholat itu muqayyad. Kalau itu diikat waktunya, diikat jumlah rakaatnya, terus tata caranya gitu. Kalau selawat tidak, kita bisa berdiri baca selawat, kita bisa dengan suara yang rendah ataupun yang tinggi, kita di masjid lebih bagus lagi, di rumah, di mana-mana, ya. Dan kita banyak-banyak berselawat, itu adalah yang paling bagus, dan itulah yang dirindukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi pertama tiang baca Al-Qur'an surat Al-Hasyr, ya. Di surat Al-Hasyr itu Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, disuruh kita bertakwa kepada Allah, ya. Banyak ayat-ayat kalau kita baca Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang merintahkan kita, ya. Baik itu yang dipanggil secara umum manusia, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum, semua dipanggil. Atau secara khusus dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan inilah kenapa guru kita Al-Maghfurullah, ya, Maulana Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid selalu mengatakan pokoknya, ya, pokok NW iman dan takwa. Sebenarnya yang menjadi pokoknya itu adalah iman takwa itu, ya. Bukan kalau ada orang yang mengaku NW tapi tidak bertakwa, beriman bertakwa, dia tidak termasuk orang NW atau NWDI. Jadi yang menjadi anunya itu adalah iman dan takwa. Maka dalam ayat ini Allah memanggil
wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing kita, ya, lungguh sami tiang, memperhatikan, ya, memperhatikan apa yang kita siapkan untuk hari esok, maksudnya hari kiamat. Jadi ligat di sini maksudnya hari kiamat, bukan besok, hari Senin, enggak. Ligat hari besok maksudnya hari kiamat. Karena kita para jamaah di dunia ini hidup di dunia hanya sementara. Kita beramal untuk kita siapkan untuk hari esok. Nah, itu orang yang bertakwa. Jadi kita dianjurkan, diperintahkan untuk mempersiapkan diri, ya, memperhatikan muhasabah. Setiap hari, setiap saat kita muhasabah. Kita lihat, ya, apakah hari ini sudah saya beramal saleh. Nah, kita sering mendengar takwa, ya, iman dan takwa, ya. Iman itu artinya keyakinan, iman artinya kepercayaan, kita percaya, meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu takwa itu apa? Ya, apa itu takwa? Rasulullah SAW dalam hadis beliau mengatakan, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini, kata Rasulullah. Beliau menunjuk, wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat. Beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa hahuna, takwa itu di sini, bukan di baju takwa, enggak. Bukan di penampilan, tidak. Tapi takwa itu adanya di sini, di hati kita. Nah, maka bagaimana kita mengetahui orang itu bertakwa? Ya, karena takwa itu kan di sini, wa yusiru ila sadri. Maka Sayyidina Ali, Imam Ali mengatakan, beliau pernah ditanya, ya. Imam Ali ditanya oleh seseorang, apa itu takwa? Kata beliau, at-taqwa, ya, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Yang namanya takwa itu adalah al-khawf. Apa itu khawf? Takut kepada Allah. Ini yang jadi perasaan orang itu takut kepada Allah, takut untuk meninggalkan, ya, meninggalkan segala perintah-perintah Allah, takut menjalankan apa yang dilarang oleh Allah. Itu kata Sayyidina Ali. Jadi yang namanya takwa itu khauf, takut, ya, takut kepada Allah dimanapun dia berada. Makanya Rasulullah mengatakan, ittaqillah haitsu ma kunta, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada. Jadi kita sedang sendiri di rumah harus takut kepada Allah, karena kita selalu dilihat oleh Allah. Kita berada di tempat ramai, takut kepada Allah. Ya, kita berada di jauh dari keluarga kita misalnya, harus tetap takwa, ya. Ittaqillah haitsu ma kunta, di mana saja kalian berada. Wa'ad bis sayyi'atal hasanah, ikuti kebaikan itu, ikuti kejahatan itu dengan kebaikan. Tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Insyaallah dengan kebaikan-kebaikan itu akan menghapus kejahatan-kejahatan atau kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan. Ya. Jadi ketika kita sudah menjalankan atau melakukan maksiat misalnya, kita ikuti dengan kebaikan, istighfar, ya, atau amalan-amalan saleh. Maka insyaallah dengan amalan-amalan saleh itu akan menghapus. Nah, jadi makanya Rasulullah mengatakan takwa itu di sini, di hati. Maka perasaan takut kepada Allah itu kan adanya di hati kita, ya. Selalu kita di saat sendiri itu kita jaga al-khawfu minal jalil.
Yang kedua, Sayyidina Ali melanjutkan, yang namanya orang takwa itu apa? Al-amalu bit-tanzil. Ya. Apa maknanya al-amalu bit-tanzil? Orang yang bertakwa itu selalu beramal dengan Al-Qur'an. Yang menjadi pedoman hidupnya Al-Qur'an. Ya. Dia selalu baca Al-Qur'an itu dan dia selalu amalkan isi-isi dari Al-Qur'an itu. Orang yang bertakwa selalu sibuk dengan Al-Qur'an. Dibaca dia Qur'an itu. Walaupun ya bukan bulan Ramadan, tapi terus dibaca. Karena apa? Karena dia sadar bahwa Al-Qur'an itu merupakan pedoman hidupnya. Nah, orang bertakwa selalu terus menerus al-amalu bit-tanzil. Tidak pernah dia meninggalkan Al-Qur'an. Tidak pernah dia jauh dari Al-Qur'an. Jadi makanya Rasulullah mengatakan khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi kalau kita mau jadi orang yang paling baik, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu belajar Al-Qur'an, ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, dan orang yang selalu mengajarkan Al-Qur'an. Ya. Jadi kita belajar Al-Qur'an, belajar bacanya, belajar memahaminya itu. Dan tentunya belajarnya sama ahlinya, ahlul Qur'an. Ya. Yang belum bisa membaca Quran belajar, yang sudah bisa ajar, sehingga kita menjadi khairukum, sebaik-baik manusia. Ya. Jadi orang yang bertakwa, ya, kalau kita mau lihat orang itu bertakwa atau tidak, lihat bagaimana dia, apakah dia selalu mengamalkan Al-Qur'an. Al-amalu bit-tanzil. Ya. Bagaimana orang-orang soleh itu, dia tidak pernah meninggalkan Al-Qur'an itu, selalu dibaca. Bahkan ada yang mengkhatamkan Qur'an sehari itu sampai 10 kali misalnya. Ada itu. Nah, kita walaupun kita mungkin gak bisa seperti itu, minimal kita baca Al-Qur'an itu setiap selesai sholat ya beberapa ayat. Ya. Karena apa? Satu huruf daripada Al-Qur'an itu akan dibalas oleh 10 pahala kebaikan. Ya, misalnya kita baca surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, itu kan sudah 3 huruf, sudah 30 pahala kalau kita ngitung-ngitung pahala. Maka banyak kebaikan, ya, apabila kita selalu mengamalkan Al-Qur'an. Dan orang yang jauh dari Al-Qur'an berarti dia jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu merupakan hudan, petunjuk kita. Oke. Jadi silakan. Jadi baca Quran itu bukan untuk anak-anak kita saja, enggak. Kita yang tua-tua juga harus baca. Tapi kita ada yang belum bisa baca, belajar. Enggak apa-apa kita belajar sama anak kita baca, enggak apa-apa. Ya. Karena bacaan-bacaan itu akan menjadi syafaat nanti pada hari kiamat, ya. Bacaan-bacaan yang kita baca akan menjadi penerang kita ketika berada dalam kubur, ya. Maka mari kita semakin giat belajar Al-Qur'an. Dan kita datang juga ke masjid ini dalam rangka kita belajar Al-Qur'an. Kan yang kita baca, tadi yang Tia baca itu kan Al-Qur'an. Ya, yang jelaskan apa maksudnya. Ya. Sehingga kita bisa mengamalkan. Itu yang kedua, orang yang bertakwa itu al-amalu bit-tanzil. Ya. Selalu dia mengamalkan Al-Qur'an. Yang ketiga, ridha bil qalil. Ya, yang namanya orang yang bertakwa itu, kata Sayyidina Ali, ar-ridha bil qalil. Dia memiliki sifat ridha. Apa makna ridha? Menerima apa yang Allah berikan kepada dia.
Tidak mengeluh maksudnya nggih. Jadi jangan pernah kita mengeluh dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Walaupun itu sedikit. Orang lain dapat banyak, kita sedikit. Ingat, rezeki kita ini sudah diatur oleh Allah. Rezeki kita tidak bisa diambil oleh orang lain, kita tidak akan bisa mengambil rezeki orang lain juga. Maka kita tidak boleh iri, tidak boleh mengatakan ya kan lelah tiang lebih berat, yang begawaian lagu kenapa dia lebih banyak. Enggak ya, rezeki kita walaupun kita sama tempat kita kerja, walaupun waktunya sama, tapi rezeki kita berbeda-beda ya. InsyaAllah kalau kita ridho dengan itu semua, maka yang paling penting adalah barokahnya rezeki itu, bukan banyaknya nggih. Banyak orang dapat banyak tapi enggak berkah. Ya. Mana buktinya berkah? Kata ulama, yang namanya berkah itu kan ziyadatul khair, bertambah kebaikan, istimrarul khair, terus menerus mendapat kebaikan, pelungguh walaupun dapat sedikit tapi berkah, tapi bisa dipakai untuk membiayai keluarga, bahkan bisa dipakai menyekolahkan anak, berarti berkah. Tapi ada orang yang penghasilannya sehari itu sebulan dapat 50 juta misalnya, tapi dia tidak bisa nyekolahkan anaknya, terus dia hidupnya tidak karuan, tidak tenang, banyak tapi tidak berkah. Ya, berkah itu penting. Maka ketika Allah berikan kita, ya, walaupun itu sedikit di mata kita, sebagai hitung-hitungan matematika mungkin tidak cukup untuk kita, tapi kalau Allah letakkan keberkahan di situ, insya Allah yang sedikit itu akan menjadi banyak kebaikan-kebaikan. Ya, jadi jangan kita mengeluh, jangan kita padahal sama tempat saya kerja, padahal lebih rajin saya bekerja, tapi kenapa dia lebih banyak? Tidak boleh seperti itu. Ya? Jadi kita harus merasa orang yang bertakwa itu ar-ridha bil qalil. Ya, harus memiliki sifat ridha. Yang penting, yang paling penting para jamaah, kita sudah berusaha untuk mencarinya. Ya. Thalabur rizki fariidhah. Mencari rezeki itu hukumnya wajib. Adapun wal husulu alaihi hibatun, adapun mendapatkan rezeki itu adalah pemberian dari Allah. Ya, tidak semua orang yang keluar mencari rezeki itu dapat, tidak semua. Tapi yang paling penting kita sudah menjalankan kewajiban. Ya, thalabur rizki fariidhah, berarti orang yang tidak menjalankan ikhtiar itu, mereka adalah orang-orang yang melanggar, tidak menjalankan kewajiban. Dia duduk-duduk aja di rumah, dia bilang rezeki itu sudah ada yang ngatur, Allah yang ngatur. Tidak boleh. Ya, tarkul ikhtiar itu maksiyah kata ulama. Meninggalkan ikhtiar itu dosa. Wal i'timad, ya, wal i'timad 'ala al-ikhtiyar syirkun billah. Orang yang bersandar kepada ikhtiarnya itu syirik kepada Allah. Maksudnya apa? Tidak boleh kita menganggap bahwa ini adalah hasil saya, ini adalah saya yang karena saya. Tidak boleh. Rezeki itu Allah yang berikan. Adapun ikhtiar kita itu ya sudah kita jalankan kewajiban. Kalau sudah kita jalankan kewajiban, lalu disitulah kita mengatakan tawakkal 'ala Allah, saya serahkan kepada Allah. Lalu kita ridha, ya, ittikhadul asbab war ridha wal qabul bin natijah, itulah tawakal. Kalau sudah berusaha, sudah serahkan kepada Allah. Allah yang mengaturnya. Itulah orang yang merasa ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir, orang yang bertakwa itu apa? Al-isti'dad liyaumir rahil. Nah, orang yang takwa itu fokusnya dia mempersiapkan dirinya untuk bekal nanti pada hari rahil, hari ketika dia
dalam perjalanan menuju alam akhirat. Fokusnya di situ, bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk di dunia. Anda kenapa rugi orang seperti itu? Misalnya pelunggu mengumpulkan harta, banyak hartanya dipakai buat rumah, beli mobil banyak ini udah bangun rumah, ternyata setelah jadi rumahnya meninggal dunia. Ya Allah, rugi, tidak bisa menikmati. Maka yang paling penting adalah ingat, isti'dad liyaumir rahil, persiapkan diri untuk hari esok. Maka harta yang pelunggu Sami punya jangan lupa diinfakkan, disedekahkan. Nggih? Itu. Karena apa? Itu yang akan mengalir pahalanya, disebut dengan sedekatun jariyah. Pahalanya terus mengalir. Yang punya keluasan rezeki, silahkan diinfakkan di masjid, di musholla, di pondok-pondok pesantren, atau kalau punya tanah buat jalan, di situ orang bisa jalan, atau buat sumur, di situ orang dari situ orang minum. Itu namanya amal jariyah yang mengalir terus pahalanya. Selama itu dimanfaatkan oleh orang, maka pahalanya terus mengalir. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu fokusnya di situ, bukan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya di dunia, tapi dia ingat bahwa nanti dia akan suatu saat akan menghadap kepada Allah, dan supaya tidak menyesal. Karena di dalam Al-Quran diceritakan ini, yang disesali oleh orang yang meninggal itu katanya, ya, dia ingin dikembalikan sebentar saja di dunia ini. Ingin saya dikembalikan untuk apa? Hanya untuk bersedekah katanya. Ya Allah, saya minta supaya dikembalikan di dunia, supaya saya beramal soleh dan bersedekah. Tapi kan tidak bisa, ya. Kalau sudah meninggal itu nggak bisa lagi balik ke bumi, nggak bisa balik ke dunia, nggak bisa. Maka supaya kita tidak menyesal, ya, ketika sudah berada nanti di alam barzakh, maka kita harus banyak-banyak mempersiapkan bekal kita untuk menuju alam akhirat, karena perjalanan kita jauh para jamaah. Nanti ketika kita dalam kubur, penantiannya lama di situ, ya Allah, mungkin ratusan tahun kita menunggu datangnya kiamat itu. Kalau orang yang nikmat, banyak bekalnya, menunggu enak. Tapi kalau enggak punya bekal, maka tersiksalah kita menunggu. Maka di dunia ini tempat kita, al-dunya mazra'atul akhirah, dunia ini adalah sawah tempat kita mempersiapkan di akhirat. Maka banyak-banyaklah menanam, ya, banyak-banyak menanam. Apa jadi tanaman kita? Al-amalus saleh, amal saleh. Ketika kita sudah berada dalam barzakh, hanya amal soleh itu yang menemani kita nanti di kubur kita. Ya, jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa. Ya, itulah kenapa guru kita Maulana Syekh sering menyebut pokoknya NW, pokoknya iman dan takwa, iman dan takwa, iman dan takwa. Itulah bekal yang paling bagus. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi kita di dunia ini kalau kita punya harta banyak tapi keimanan dan ketakwaan kita tidak ada. Maka yang paling penting adalah iman kita harus tetap kita jaga, para jamaah, jaga iman kita. Bagaimana cara kita supaya iman kita terjaga? Kata Rasulullah, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui terus iman kalian dengan apa? Banyak-banyak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu perbanyak. Supaya apa?
iman kita tetap, ya, iman kita tetap dijaga oleh Allah. Supaya apa? Ketika saat kita nanti sedang nazak, sedang sakaratul maut, yang terucap adalah yang terakhir apa? La ilaha illallah. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya, dakhalal jannah, insyaallah dijamin masuk surga. Ya. Tapi kalau kita enggak pernah mengucapkan itu sekarang di saat kita sehat, maka sulit nanti ketika sakaratul maut. Tapi kalau ini yang kita ulang terus, la ilaha illallah, atau kita sebut Allah, Allah, maka nanti ketika terakhir, ketika kita nazak, ketika sakaratul maut, apa yang terucap? La ilaha illallah. Karena di saat itu sudah berat rasanya, tidak mampu, lidah ini tidak mampu berbicara. Maka ketika orang yang sedang sakaratul maut, kita dianjurkan untuk laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau ada orang yang meninggal itu dibisikkan pelan-pelan caranya, ya, jangan pakai speaker corong, nanti kaget orang, ya. Jadi ucap pelan, ditalkin. Talqin itu diingatkan, jangan lupa itu. La ilaha illallah. Kalau ada orang yang keluarga, mungkin ada yang sedang sakaratul maut. Ya. Itu. Jadi mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa, nggih. Termasuk orang yang bertakwa, dan untuk menjaga ketakwaan kita juga di dalam Al-Qur'an disebutkan wattaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kita selalu bersama orang-orang saleh, orang-orang baik. Ma'iyah bersama orang-orang saleh. Itu dalam menjaga iman dan takwa kita. Mudah-mudahan sekali lagi kita termasuk orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita termasuk min ahlil jannah. Dan mari kita sekali lagi kita selawat itu, ya. Kita baca selawat tibbil qulub, ya, sebagai mudah-mudahan dengan selawat itu kita bisa, hati kita bisa tenang, dan juga kita dalam keadaan yang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama baca selawat itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, yang minta maaf kalau ada hal-hal yang sampaikan tadi yang salah, ya. Yang minta maaf, dan terima kasih banyak, ya, kita sudah bisa bersilaturahim pada malam hari ini. Mudah-mudahan
kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedang sakit disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.